Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin baril khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Abul Qasim Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin a'immatil hudatil ma'asumin. Siyama maulana al-imam Muhammad ibn al-Hasan al-Qa'im al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajah wa sahhalallahu makhrajah wa yaj'alana wa iyyakum min ansarihi wa a'wanihi wa atba'ihi wal mustashhadina baina yadayhi wa ala ashabihi al-mayamin al-muntajibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Ashabul fadilah, para habaib, para asatid, ustadzat, para masyayikh, segenap para penanti setia al-Imam al-Hujjah salamullahi alaih. As'alullah ayyamakum biwiladati munkidul bashariyati jama'ah al-Imam Muhammad ibn al-Hasan al-Qa'im al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajah wa sahhalallahu makhraja wa yaj'alana minal mustashhadina baina yadayhi. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang keberkahannya hanya bisa ditandingi dengan malam Lailatul Qadar. Al-Lailah An-Nis min Sya'ban adalah salah satu minal layali al-azimah, salah satu malam yang sangat diagungkan oleh Allah beserta Rasulnya. Kita dianjurkan pada malam ini untuk ihya hadhil lailah, untuk menghidupkan malam ini. Oleh karena itu patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita meninggalkan aktivitas kita untuk ihya, menghidupkan malam ini dengan menghadiri peringatan wiladah, kelahiran sang penyelamat manusia. Mudah-mudahan usaha kecil yang kita hadirkan di tempat ini diterima oleh al-ma'sumin, khususnya sahib hadhil lailah al-imam sahib al-asri waz zaman. Salawatuhu wa salamuhu, kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kegembiraan yang kita rasakan pada malam ini juga dirasakan oleh kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita. Kita memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekiranya Engkau berkenan untuk memberikan kebahagiaan ini kepada kami, namun kami memohon kepadamu agar kiranya Engkau berkenan mengunjungi kubur-kubur kedua orang tua kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami yang mungkin tahun kemarin masih bersama kami, namun malam ini mereka harus ada di alam barzakh. Berikanlah kebahagiaan kepada mereka ya Rasulullah, sebagaimana kami merasakan kegembiraan, kebahagiaan malam ini dengan memperingati kelahiran hujjahmu,
sahibal asri waz zaman. Nah, ikhwani wa akhwati, malam ini adalah malam yang sangat mulia. Seperti yang Al-Fakir sampaikan, tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan, keagungan malam ini kecuali malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, jika antum masih mempunyai waktu malam ini selepas dari tempat ini, kiranya ada beberapa anjuran yang harus dilakukan malam ini, antum bisa tanyakan atau bisa cari amalan apa saja. Sedikit yang bisa saya sampaikan untuk menghidupkan malam ini dengan ziarah Al-Imam Al-Husain, lalu doa kumail dan lain sebagainya. Nah, ikhwani wa akhwati, berbicara tentang sahibal asri waz zaman adalah kita berbicara tentang munqidhul basyariyah, penyelamat manusia di akhir zaman. Oleh karena itu, ada salah satu doa yang sangat ma'ruf dan dianjurkan untuk kita baca setiap saat. Doa tersebut adalah Allahumma arifni nafsak fa innaka illam tu'arifni nafsak lam a'rif rasulak. Allahumma arifni rasulak fa innaka illam tu'arifni rasulak lam a'rif hujjatak. Allahumma arifni hujjatak fa innaka illam tu'arifni hujjatak dhalaltu an dini. Allahumma la tumitni mitatan jahiliyah wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani ya karim. Doa ini ikhwani wa akhwati adalah doa yang dianjurkan untuk kita baca, kita panjatkan. Kalau kita teliti makna siyak di dalam doa ini, di situ disebutkan Allah ma'arifni, ya Allah perkenalkanlah. Di situ tidak ada kata-kata Allahumma arini, ya Allah perlihatkanlah, tidak. Namun Allah arifni, perkenalkanlah. Karena apa? Orang yang melihat bisa saja ia tidak dikenal. Antum melihat seseorang bisa saja, namun antum tidak mengenalnya. Namun ketika antum mengenalnya, itu beda maqamnya. Oleh karena itu Allah ma'arifni nafsaka, ya Allah perkenalkanlah dirimu kepadaku. Jika kau tidak memperkenalkan dirimu atasku, aku tidak akan pernah mengenal Rasulmu. Ya Allah, perkenalkanlah Rasulmu kepadaku. Jika engkau tidak memperkenalkan Rasulmu kepadaku, aku tidak akan pernah mengenal hujjahmu. Ya Allah, perkenalkanlah hujjahmu kepadaku. Jika engkau tidak memperkenalkannya kepadaku, niscaya aku akan menjadi manusia yang sesat. Ikhwani wa akhwati, berbicara tentang al-imamuz zaman, kita tidak akan pernah terlepas dari tiga hal. Yang pertama adalah al-i'tiqad, keyakinan kita. Yang kedua adalah al-ma'rifah, pengetahuan kita. Dan yang ketiga adalah al-irtibat. Al-ma'rifah, al-i'tiqad adalah berbicara secara umum. Tidak ada satu agama pun, tidak ada satu aliran pun di dunia ini yang tidak mempercayai bahwa ketika dunia di ujungnya pasti Allah akan pasti Tuhan akan memunculkan seorang penyelamat. Semua agama itu mempercayainya dan meyakininya. Apapun agama itu, terlebih agama samawi. Lalu saya ringkas saja ya akhwani wa akhwati karena waktu tidak akan lama. Yang kedua, kita tarik lebih sempit lagi, adalah al-ma'rifah. Al-ma'rifah adalah alhamdulillah Islam, baik itu Ahlus Sunnah, Syiah, Imamiyah terlebih lagi, bahwa akan ada sebelum
dunia ini kiamat, Allah akan memunculkan penyelamat. Perbedaannya adalah jika mungkin ikhwanuna ahlus sunnah mengatakan bahwa Imam Mahdi menurut versi mereka belum lahir, namun menurut kita sudah lahir. Ini perbedaannya. Adapun akan muncul bersama Nabiullah Isa, ini tidak ada khilaf antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tarik kembali ikhwani wa akhwati, yang menjadi konsen kita malam ini adalah al-irtibat, hubungan kita. Coba kita berpikir, seharmonis apa hubungan kita ini dengan sahabat Rasulullah. Al-irtibat ikhwani wa akhwati, hubungan yang erat. Coba kita lihat, apakah setiap hari kita beringat kepada beliau? Apakah setiap hari ketika kita melakukan perbuatan baik kita ingat beliau? Apakah ketika kita sedekah ingat kepada beliau? Kita hadiahkan pahalanya kepada imam zaman. Ketika kita melakukan kebaikan, sholat, puasa, dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan, apakah kita niatkan terlebih dahulu pahalanya untuk kita kirimkan kepada sahibul asri wa zaman, atau kita jadikan imam zaman itu sebagai person terakhir, pribadi terakhir, setelah kita melampiaskan keinginan kita kepada Allah, lalu ketika kita ingat baru kita mendoakan. Ini yang menjadi konsep kita malam ini, akhwani wa akhwati. Sebab sejauh mana hubungan kita kepada imam zaman. Ini yang menjadi, sekali lagi, ini yang menjadi konsep kita malam ini. Ikhwani wa akhwati, ada salah satu hadis dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir tentang Al-Imam Mahdi. Beliau berkata seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'ti 'alan nasi zamanun yaghibu anhum imamuhum. Akan datang suatu zaman di mana imam mereka ghaib. Tuba lis-sabitina ala amrina fi dzalika zaman. Sungguh beruntung mereka yang masih berpegang teguh atas urusan ini. Yakni apa? Urusan tentang ghaibah sahibul asri wal zaman. Lalu Al-Imam Muhammad Al-Baqir beliau melanjutkan, inna adna ma yakunu lahum min ats-tsawab minimal. Ini kepada antum semua. Minimal pahala yang akan Allah berikan kepada mereka as-sabitina, mereka yang masih berpegang teguh atas keghaiban al-imam zaman, minimal pahala yang akan Allah berikan kepada mereka ayunadi bihimul bari, Allah akan memanggil, menyebut orang-orang tersebut, fayaqulu abdi, hambaku, wa imai, hamba perempuanku. Kalau abdi, hamba laki-lakiku, wa imai, hamba perempuanku. Amantum bisirri, kalian telah beriman tentang urusan-urusanku. Wa saddaqtum bi ghaibi, engkau meyakini hal-hal yang telah aku gaibkan. Fa'abshiru bi husni tsawabi minni, maka bergembiralah atas pahala yang akan aku berikan kepada kalian. Hadal busyra ikhwani wa akhwati. Ini adalah apa? Ini adalah kabar gembira untuk kita semua dengan satu syarat. Apa itu syaratnya? As-sabitina, yang selalu berpegang teguh fi zamani ghaibi, dalam zaman ketika Allah masih menggaibkan, menyembunyikan imam itu. Lalu Allah berkata, ay abdi wa imani haqqan minkum, sungguh karena kalian, Allah berkata seperti itu, karena kalian aku mengampuni dosa-dosa hamba-hambaku yang lain. Karena kalian aku turunkan nikmat-nikmat kepada mereka hamba-hambaku. Dan karena kalian juga aku selamatkan mereka dari segala musibah. Walaulakum, seandainya tidak ada kalian,
la anzaltu alaihim adzabi wala ubali. Aku akan turunkan azabku kepada mereka dan aku tidak peduli. Ada busyra. Ini adalah kabar gembira kepada siapa? Kepada kita semua sebagai penanti yang as-sabitina, yang senantiasa berpegang teguh ya atas keghaiban imam zamannya. Nah, ikhwani wa akhwati, selanjutnya kita kembali kepada materi tentang apa? Al-irtibat. Kita harus layaknya sebagai penanti kita mempertanyakan diri, sejauh mana irtibat kita dengan imam zaman, sejauh mana Allah. Satu hari pernahkah Anda ingat? Kalaupun ingat, sejauh mana ingatan kita kepada imam zaman? Antum tahu perhatian imam zaman kepada kita? Saya akan sebutkan bagaimana imam zaman itu Imam Mahdi. Setiap sholat beliau tidak pernah lupa untuk mendoakan para peserta, para penanti. Beliau berkata, Allahumma inna syi'atana khuliqat min syu'a'i anwarina. Ya Allah, sesungguhnya para pecinta kami Engkau ciptakan dari percikan cahaya, yang mana dari cahaya tersebut Engkau ciptakan kami. Wa baqiyati tinatiha, Engkau ciptakan mereka dari sisa-sisa tanah, di mana dari tanah tersebut Engkau ciptakan kami. Beliau menggunakan dhamir kami, artinya bukan beliau saja. Beliau mengatasnamakan diri beliau dan seluruh para ahli bait, bukan beliau saja. Waqad fa'alu, dan sungguh ya Allah, waqad fa'alu dzunuban katsiran, sungguh mereka selalu bergelimang dosa. Ittikalan ala hubbina wa wilayatina, namun mereka masih mencintai kami dan masih berwilayah kepada kami. Sekalipun mereka bergelimang dosa ya Allah, namun hati mereka masih tertuju ke atas kami. Imam zaman tahu sejauh mana perhatian kita, sehingga beliau dari setiap sujudnya beliau mendoakan kita semua. Waqad fa'alu dzunuban katsiran, sungguh mereka telah menjadi hamba-hamba hawa nafsu ya Allah, namun mereka masih mencintai dan berpegang teguh atas wilayah kami. Dan ini akhwani wa akhwati, doa. Fa in kanat dzunubuhum bainaka wa bainahum, jika ada dosa di antara mereka dan Engkau ya Allah, fasfah anhum, ampuni dosa-dosa mereka. Faqad radina, sungguh kami telah rela kepada mereka, maka berikanlah kerelaanmu atas mereka ya Allah. Fa aslih bainahum, perbaikilah keadaan mereka. Ini doa yang dipanjatkan oleh imam zaman ikhwani wa akhwati dalam setiap sujud. Itu bayang. Lalu apa yang kita berikan sebagai balasan kepada imam zaman? Dosa. Antum sadar bahwa salah satu penyebab imam zaman masih Allah sembunyikan itu bukan karena kurangnya keangkara murkaan di muka bumi ini, bukan kurangnya kedurjanaan di muka bumi ini, namun salah satu penyebab Allah masih menyembunyikan kehadiran beliau itu karena ketidaksiapan para pecintanya. Di dalam Iran itu ada salah satu masjid yang bernama Masjid Sayyidah Nargis. Ini cerita ma'ruf di kalangan para ulama.
Di dalam masjid ini ada sunduk. Sunduk itu kotak kecil. Nah, sunduk itu mustahil surat berukuran besar bisa masuk ke kotak ini. Mustahil. Kecuali bitorikul i'jaz dengan jalan mukjizat. Mustahil. Karena sangat kecil sekali sunduk tersebut. Lalu ikhwani wa akhwati, di dalam sunduk itu ketika diperiksa oleh salah satu mudir takmir di dalam Masjid Sayyidah Narjis itu, ditemukan sepucuk surat yang seandainya surat itu dimasukkan mustahil bisa dimasukkan. Karena dengan apa? Ukuran yang sangat kecil, namun surat itu bisa sampai di dalam sunduk tersebut, kotak itu. Ketika kotak itu dibuka, ada tulisannya begini: Bismillahirrahmanirrahim. Faqul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini ayat ini sering kita dengar daripada para sakitnya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Bekerjalah, berbuatlah akan sesuatu, karena Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihatnya. Al-mu'minun itu ada di B. Sallallahu alaihi. Lalu di dalam surat itu dinyatakan, Anal Mahdi Al-Muntadhar. Aku adalah Mahdi yang kalian tunggu. Aqamtus salat fi masjidikum wa akaltu mimma akaltu wa da'awtu lakum fara'uli bil faras. Allahu Akbar. Aku sholat di masjid kalian, aku makan bersama kalian, aku mendoakan kalian. Pada uli bil faras, maka doakan aku agar aku segera Allah munculkan. Aku bisa bayangkan ya, kalau kita berbicara tentang ar-risalah yang dibawa oleh kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Seluruhnya, tidak ada yang terkecuali. Kalau kita meyakini bahwa Al-Khilafah setelah Ar-Rasul adalah para keluarganya yang Allah sucikan dan menjadi mandat terakhir malam ini yang kita peringati kelahirannya, maka status kafatal linnas yang Allah utus untuk seluruh manusia berlaku juga kepada hujjah Allah yang kita peringati malam ini. Tidak ada hal yang tertutupi atas hujjah Allah, dan apa yang menimpa kepada makhluk pasti diketahui oleh hujjah Allah. Itu pasti. Antum lihat, kita kembali juga. Kita meyakini Nabi Allah Sulaiman ya, di dalam Al-Quran itu apa? Saat Ratu Semut yang berkata kepada para prajuritnya, ya ayyatuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junudahu wa hum la yash'urun. Ratu Semut ini berkata kepada rakyatnya, wahai semut-semut, masuklah kalian kepada rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai Sulaiman dan para prajuritnya menginjak-injak kalian sedang mereka tidak sadar dan tidak mengetahuinya. Kita lihat lanjutan dari ayat tersebut. Fatabassama Sulaiman min qawliha. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum atas apa yang diucapkan oleh Ratu Semut itu. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengajari dan menyampaikan ucapan Ratu Semut itu kepada Nabi Allah Sulaiman? Siapa yang menyampaikannya?
Artinya apa? Hujjah Allah yang saat itu adalah Nabiullah Sulaiman la yaghibu anhu, tidak ada hal yang tersembunyi dari pantauan dan penglihatannya. Untuk urusan semut, fatabassama Sulaiman bijubi qauliha, maka Nabiullah Sulaiman tersenyum atas ucapannya. Siapa yang mengajarinya, ikhwani wa akhwati, kalau ia bukan hujjah Allah saat itu? Kalau kita meyakini Nabiullah Sulaiman sebagai hujjah Allah, kita meyakini Allah memberikan kekuatan kepada para hujjahnya, masihkah kita meragukan bahwa hujjah Allah yang kita peringati malam ini melebihi apa yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman? Wa qul i'malu fa sayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan al-mu'minun kita artikan sebagai orang-orang beriman biasa. Kalau kita artikan orang-orang beriman biasa saja bisa melihat apa yang dilakukan oleh kita, bagaimana kalau kita artikan al-mu'minun itu adalah para a'immatul maksumin, khususnya pribadi yang kita peringati kelahirannya. Wa qul i'malu fa sayarallahu. Aku sholat di masjid kalian, makan bersama kalian, aku mendoakan kalian, far'uni bil faraj, maka doakan aku agar Allah segera memunculkanku. Allah sampaikan kepada orang. Lalu di mana irtibat kita? Hubungan kita dengan Imam Zaman itu bagaimana? Harmoniskah selama ini? Harmoniskah? Ataukah kita lebih harmonis dengan keluarga kita, sahabat kita, lalu kita mengabaikan imam yang kita peringati malam ini yang sebagai hujjah Allah. Oleh karena itu malam ini ikhwan wa akhwat, kita mengevaluasi diri kita, introspeksi diri kita. Sejak hari ini malam ini, dahulukan imam zaman, dahulukan kepentingan imam zaman. Lalu setelah itu terserah. Namun jangan sampai kita akhirkan doa ini kepada Imam Zaman. Terlebih kalau kita ingat baru kita berdoa. Orang pecinta itu dia tidak akan bisa tidur nyenyak, ikhwan wa akhwat. Pecinta sejati dia tidak akan bisa makan, dia tidak akan bisa tidur nyenyak, makan enak, tidak akan bisa. Dan buktinya kita tidur nyenyak, makan enak, artinya apa? Kita bukan pecinta, bukan pecinta. Jauh kita ini dari sifat pecinta. Karena pecinta, konsekuensi dari cinta adalah apa? At-ta'ah. Kalau kita mencintai, pasti kita mentaati. Ini konsekuensi logis. Bukan cinta yang tidak disertai dengan ketaatan. Cinta yang tidak disertai dengan ketaatan bukanlah cinta. Kita lihat dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Al-ittiba, konsekuensi dari cinta, al-ittiba. Jadi kalau kita melihat apa yang kita lakukan bertahun-tahun, ikhwani, sungguh jauh kita ini dari para pecinta, apalagi dari penanti setia, tidak jauh kita. Oleh karena itu mari malam ini coba kita periksa sejauh mana keharmonisan kita dengan Imam Zaman. Beliau mengatakan ada salah satu cerita, ini cerita makruf sekali lagi, bahwa ketika Imam Zaman bertamu kepada salah seorang, orang ini belum siap, masih membereskan rumahnya akan kedatangan sosok yang mulia. Karena lama Imam Zaman pergi, seraya berkata begini, ya Allah, aku ketuk satu persatu para pecintaku, penantiku, namun mereka selalu beralasan kami belum siap. Sebenarnya siapakah
Yang dinanti ya Allah, aku atau mereka yang dinanti? Oleh karena itu salah satu penyebab Allah masih menyembunyikan bukan karena kurangnya keangkaran mereka. Jumlah 313 itu seharusnya bisa terpenuhi kuota itu. Namun sampai sekarang kuota itu tidak terpenuhi. Seandainya kuota 313 terpenuhi, muncul Imam Ja'far. Ternyata apa? Ketidaksiapan para pecinta, ketidaksiapan para penanti yang mengklaim diri mereka sebagai penanti setia. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, bahwa ketika kelak imam zaman itu, ketika beliau muncul, beliau tidak akan bertanya lagi kapan, berapa kali engkau haji, berapa kali engkau umrah, berapa kali engkau ziarah. Tidak. Yang beliau tanyakan, bagaimana ketaatan kalian kepada kami. Saya akan bacakan salah satu riwayat. Sekali lagi, ini baru, terus terang, ini baru bagi saya pribadi. Mungkin para asatidz ini pernah menemukan hadis ini, namun bagi saya pribadi ini baru. Berkenaan tentang salah satu firman Allah, wa yusallimu taslima itu. Ada yang paham? Bima qadaita wa yusallimu taslima. Ala kulli. Al-Imam Ja'far As-Shadiq berkata, "Lau anna qauman abadullah." Seandainya ada suatu kaum menyembah Allah wahdahu la syarika wa aqamus shalah wa atawuz zakah wa hajjal bait wa shama shaum Ramadan. Seandainya ada suatu kaum yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah, salat, puasa, haji, ya, dan puasa pada bulan Ramadan, namun ia masih bertanya, kenapa Allah melakukan hal ini? Kenapa Allah masih menetapkan hal itu? Lakanu bidzalika musyrikin. Sungguh orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang musyrik. Akhwati wa akhwati, saya perjelas, musyrik itu ada tingkatannya. Orang yang ketika antum berbuat riba, ingin dipuji oleh orang, itu adalah musyrik. Musyrikun khafi, yang sangat sama, itu adalah musyrik. Nah, artinya begini, akhwati wa akhwati, kita di dalam ayat itu, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan akan sesuatu, kita tidak boleh bertanya dengan nada protes. Tidak ada kata bertanya dengan nada protes. Beda pertanyaan dengan nada protes keberatan dengan lihat ma'inna qalbi, sebagaimana Nabiullah Ibrahim, awalam tu'min, qala lihat ma'inna qalbi, untuk menetapkan hatiku ya Allah. Kadang ikhwati wa akhwati, kita ini sebagai para pecinta Ahlul Bait, sebagai Syiah, itu masih menyalahkan, seakan-akan menyalahkan imam kita. Kenapa Imam Ali dia ketika kepemimpinannya dirampas? Kenapa Imam Hasan harus suruh dengan Muawiyah? Kenapa Imam Husain harus pergi ke Karbala padahal dia tahu bahwa dia akan terbunuh beserta keluarganya? Kenapa ini terus menghinggapi jiwa-jiwa para pecintanya yang katanya mereka mengatakan, menganggap bahwa imam mereka imam maksum yang terlepas dari kesalahan, namun mereka masih ada nada-nada keberatan. Kenapa? Yang sering jadi pertanyaan, katanya Imam Ali itu benar, kenapa harus diam? Kalau memang benar, kenapa Imam Ali tidak protes? Kenapa Hasan harus keluar dengan Muawiyah? Kenapa? Kenapa Imam Husain harus keluar? Kenapa Imam Ja'far harus mengawini putra-putri dari orang yang membunuhnya? Terus ini akhwani wa akhwani, orang seperti ini, ingat,
ini, la kamu bidzalika musyrikin. Lalu apa tugas kita? Ayo Ja'far As-Shadiq mengakhiri sabdanya, alaikum bitaslim. Atas kalian serahkan urusannya kepada Allah, jangan banyak bertanya. Pertanyaan sekarang, kenapa imam zaman itu masih belum Allah munculkan? Masih kurangkah antara murkaan ini ya Allah? Masih kurangkah kedurjanaan pada zaman ini ya Allah, sehingga Engkau belum memunculkan imam kami? Kalau pertanyaan ini bersumber dari hati kita, dikarenakan apa? Kita masih ada nada keberatan, seakan-akan kita tidak percaya kepada Allah. La kanu bidzalika musyrikin. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Apa hak kita? Siapa kita ini yang berani memprotes keputusan Allah dan Rasulnya? Kita yang meyakini beliau seorang maksum, namun perilaku kita seakan-akan pertanyaan ini menganggap mereka bukan seorang maksum. Alaikum bitaslim. Tugas kalian diam dan serahkan, terima semua. La yu'minun, tidak beriman kepada kalian. Jika Ar-Rasul telah menetapkan sesuatu, lalu engkau masih ada harajan mimma qadaita, masih ada nada-nada keberatan, ini yang menghindari kita. Rasa keberatan seakan-akan mereka itu bukan seorang maksud, ikhwan wa akhwat. Oleh karena dua ini, coba sekarang ini kita yang katanya mengklaim diri kita sebagai seorang Syiah, apakah kita sudah taslim secara mutlak kepada Allah dan Rasul serta para keluarga? Ataukah kita masih ada nada-nada keberatan, pertanyaan-pertanyaan seakan-akan kita ingin memposisikan diri kita itu sama dengan mereka, sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kenapa? Ini ikhwani wa akhwati, kenapa sebagai sholat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya ikhwani wa akhwati, salah satu ucapan beliau untuk menggugah hati-hati kita ini. Beliau berkata begini, hal nasaitu, saya sering bawa ucapan beliau untuk menggugah, membangunkan hati-hati kita yang mungkin telah tertidur selama ini oleh kesibukan dunia, oleh hal-hal yang semakin kita jauh dari Imam Syafi'i. Beliau berkata begini, hal nasaitu, apakah kalian lupa? Inna indakum imamun yantadiru islahi anfusikum. Apakah kalian lupa bahwa kalian mempunyai seorang imam yang menunggu baiknya jiwa-jiwa kalian? Artinya apa? Siapa yang ditunggu sekarang? Siapa yang ditunggu? Kita menunggu kehadiran beliau, ataukah beliau yang menunggu kesiapan kita? Kita ternyata. Anna indakum imamun yantadiru islahi anfusikum. Hal nasaitu, apakah kalian lupa bahwa engkau mempunyai seorang imam, kalian mempunyai seorang imam yang sedang menunggu kalian membersihkan jiwa-jiwa kalian. Syiati, syiati, rifqan biqalbi, kasihani aku, membalas imam zaman Allah. Rifqan biqalbi, kasihani aku. Laqad abtani bikasrati dzunubikum. Sungguh aku ini capek melihat dosa-dosa. Demikian ikhwan, laqad at'abtani bikasrati dzunubikum. Aku capek melihat perbuatan
dosa-dosa. Alam tashtaquna ilayya, tidakkah kalian rindu kepada ana mushtaqun ilaykum, aku ini rindu berjumpa dengan kalian. Walakin antum ba'idina anna bikathrati dhunubikum, namun kalian selalu menjauh dariku karena dosa-dosa kalian. Imam zaman itu selalu ingin mendekat, ya kawan. Namun para pecintanya selalu menjauh karena dosa-dosa itu. Satu hal yang harus kita ketahui, para maksumi tempatnya bukan di dunia. Karena beliau diciptakan dari nur. Allah menurunkan beliau, mereka para maksumi, karena Allah menguji mereka, dan kita diuji atas keberadaan mereka. Para hamba-hamba Allah diuji atas keberadaan para maksumi, dan para maksumi sendiri diuji ada di muka bumi. Sejatinya para maksumi itu bukan penduduk bumi, karena mereka diciptakan dari nur, dan nur itu Allah ciptakan jauh sebelum Allah menciptakan Adam. Syiati law ta'lamuna mada ishtiyaqi lakum lamuttum ishtiyaqan li ru'yati. Seandainya engkau melihat dan mengetahui begitu kuatnya keinginanku, kerinduanku kepada kalian, niscaya kalian akan mati merasakan kerinduan itu. Ila mata satabquna hada, sampai kapan keadaan ini akan berlalu? Sampai kapan? Ini keluh kesah Imam Zaman kepada kita semua. Ini adalah keluh kesah beliau. Ila mata satabquna hada, sampai kapan keadaan ini berlangsung? Alam tahinnu waqtal liqa, tidakkah kalian mendambakan perjumpaan denganku? Aslihu anfusakum, perbaiki diri kalian. Artinya Imam Zaman itu ghaibnya ghaibah bil ma'rifah, bukan ghaibah bil ru'yah. Imam Zaman itu gaib karena banyak yang tidak mengenalnya, bukan karena kita tidak melihatnya. Buktinya banyak para ulama kita yang bisa membersihkan jiwa-jiwanya, mereka bertemu dengan Imam Zaman. Banyak. Artinya apa? Allah menggaibkan karena para pecintanya ini tidak mengenalnya. Ghaibah bil ma'rifah, bukan ghaibah bil ru'yah ternyata. Apakah mungkin selama ini pernah mungkin dari kita melihat seseorang, kita melihat tapi kita tidak mengenal? Aku makan bersama kalian, aku sholat di masjid-masjid kalian, baik. Mungkin kita pernah melihatnya, ya wa akhwati, namun kita tidak mengenalnya. Oleh karena itu doa Allah ma'rifni, perkenalkanlah ya Allah, bukan arini, bukan perlihatkanlah, karena mereka yang melihat belum tentu kenal. Ini yang terjadi tadi. Sampai kapan kata beliau? Ila mata satabquna hada, sampai kapan keadaan ini akan berlangsung kalau kalian belum juga untuk mensucikan diri kalian. Aslihu anfusakum, perbaiki jiwa-jiwa. Ya, ternyata kita yang ditunggu, bukan kita yang menunggu. Kita yang ditunggu ternyata selama ini. Kesiapan kita, dan ternyata sampai sekarang kita belum siap. Sampai Imam Zaman
sampai perilaku kita justru menghambat kemunculan beliau. Ya, coba. Ada salah satu tentang al-irtibat ini. Tahadau, tahabu. Sering-seringlah kalian saling tukar hadiah. Maka karena hal tersebut akan menimbulkan rasa cinta di antara kalian. Anda, kita saling tukar hadiah, walaupun hadiah itu tidak seberapa nilainya, namun jika dikeluarkan karena keikhlasan kita, pasti akan menimbulkan rasa cinta di antara kita. Dan sekarang pertanyaannya adalah, pernahkah kita memberi hadiah kepada Imam Zaman? Lalu apa hadiah itu? Pernahkah kita bersedekah atas nama Imam Zaman? Pernahkah kita berpuasa, pahalanya kita berikan kepada Imam Zaman? Pernahkah kita berbuat baik lalu pahala tersebut kita berikan kepada Imam Zaman? Pernahkah kita membaca Al-Quran dan bacaan pahalanya kita berikan kepada Imam Zaman? Akhwani, jika kita sedang membaca Al-Quran lalu kita berkata kepada Allah, ya Allah, kirimkan pahala baca Al-Quran ini kepada waliyuka sahibul asri wa zaman, maka para malaikat akan mengambil pahala tersebut dan diberikan kepada Imam Zaman seraya berkata, ya hujjatullah ala khalqih, wahai hujjah Allah atas hamba-hambanya. Ini ada salah satu di antara para penantimu yang masih ingat engkau. Ia masih ingat memberikan pahala pembacaan Al-Quran ini kepadamu. Dan apa yang beliau katakan, ikhwani wa akhwati, sebagai balasan, ya Allah, di saat para pecintaku selainnya sibuk dengan urusan mereka, sibuk dengan urusan keluarga mereka, sibuk dengan urusan dunia mereka, ada salah satu di antara pecintaku yang masih ingat kepadaku, ya Allah, maka aku mohon kepadamu, ya Dzal Jalali wal Ikram, ampuni dosa-dosanya, selamatkan dia, tolonglah dia dalam kesedihan dan urusannya. Coba mulai sekarang, ketika antum berbuat baik, sebelum antum melakukan perbuatan baik, ya Allah, berikanlah pahala ini kepada Imam Zaman. Lalu ada pertanyaan, berarti Imam Zaman butuh kepada kita? Tidak. Sebagaimana kita berselawat kepada Rasulullah, selawat itu kembali kepada siapa? Kembali kepada kita. Namun al-irtibat itu harus, ya Allah. Mulai sekarang, sedekah, ya Allah, sebelum kita memberikan hadiah ini kepada orang tua kita, ya Allah, berikanlah pahalanya kepada Imam Zaman. Setelah itu apa? Kita minta agar diberikan juga kepada keluarga kita tanpa dikurangi pahala itu. Ya, coba setiap hari panjenengan itu sempatkan baca Al-Quran, hadiahkan kepada beliau, agar apa? Imam Zaman itu kenal orang. Ketika sering memberi hadiah, kita pasti kenal dengan orang ini. Nah, kalau kita tidak ada irtibat, di mana? Bagaimana mungkin Imam Zaman mengenal? Dalam artian mengenal sebagai pecinta, sebagai penanti. Kalau kita tidak menjalin hubungan ini, sampai kapan? Perbuatan baik, ikhwani wa akhwat, diberikan pahalanya kepada Imam Zaman. Puasa, berikan kepada beliau. Salat, salawat, kalau memang kita tidak bisa salat, salawat berapa kali, ya Allah, berikanlah pahala salawat ini kepada Imam Zaman. Agar apa? Ada irtibatun wathiqun, ada hubungan yang harmonis antara kita dengan dia. Antum yakin bahwa Imam Zaman ada di sini atau tidak? Lalu antum mengatakan, bagaimana mungkin Imam Zaman mendengar dan mengetahui? Berarti antum tidak percaya atas hujah Allah. Ketika antum meyakini Nabi Allah Sulaiman sebagai hujah Allah, masihkah kita meragukan bahwa Imam Zaman sebagai hujah Allah? Masih bin Barkhiyah yang Allah berikan salah satu Asma'ullahil A'zam yang bisa memindahkan istana Balqis.
Lalu aku masih meragukan Imam Zaman kita. Salah satu hukuman, bukan hukuman, salah satu penderitaan Imam Zaman itu sampai sekarang beliau belum dimunculkan. Antum coba kemana-mana di dunia ini beliau sendirian bertahun-tahun. Sedikit sekali yang mengenal, walaupun mereka banyak melihatnya. Apakah itu bukan penderitaan bagi beliau? Antum kira Imam Zaman itu bahagia dalam keadaan seperti ini? Oleh karena itu beliau berkata, "Fad'uli bil faras." Doakankah aku agar Allah segera memunculkan? Karena aku juga tunduk atas sunnatullah dan kehendak Allah. Aku tidak contoh jalan berapa hari dan keadaan terasing. Apa itu penderitaan? Lalu kita menambah penderitaan Imam Zaman karena dosa-dosa kita. Di mana kita ikhwan wa akhwat? Sadar ikhwan wa akhwat, siapa diri kita di hadapan Imam Zaman. Jangan menambah bebannya dikarenakan dosa-dosa kita. Ya. Jangan jadikan hal-hal kecil sebagai apa? Sebagai pemisah peretak hubungan kita. Coba bayangkan kalau Imam Zaman bertanya, bagaimana hubungan kalian? Kenapa engkau membenci sesama pecinta? Apa yang kita tahu? Introspeksi, sadari itu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memunculkan Imam. Umur kita itu belum tentu sebetulnya. Kalau kita berbicara tentang umur yang sudah sepuh-sepuh, belum tentu ada jaminan kita menangi saat beliau hadir di tengah-tengah. Orang pecinta Imam Zaman itu, ketika beliau hadir, kita ini bukan berarti Imam Zaman hadir lalu kita mendengar kabar. Kita ingin ada sentuhan, kita ingin bersalaman, kita ingin melihat wajahnya. Ya. Sadari akhwani wa akhwat, malam ini bukan berarti kita mengurangi rasa bahagia ini, tidak. Kita berbahagia malam ini. Nah, dalam apa? Kita memperingati kelahiran. Namun bukan berarti kebahagiaan ini kita semakin jauh dari iman. Jadikan wilayah ini sebagai perekat kita, hubungan kita, irtibat kita kepada Imam Zaman yang mungkin 1 tahun belakangan ini kita jauh. Kita disibukkan oleh urusan dunia, kita disibukkan oleh urusan keluarga, sehingga doa-doa kita kepada Imam Zaman jauh. Allah, penderitaan. Kalau kita bagaimana doa-doanya, ya Allah, fa'uni bil faras fa'inna dzalika farajukum. Doakan aku, doakan aku. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, sedikit selesai. Karena ini kayaknya paling malam dalam acara. Yang lainnya sudah selesai semua. Yo, terakhir, Imam Ja'far Shadiq man lam yakun nasiran li imam zamanihi fi zamanil ghaibah falan yuwaffiqahu Allah li nusratihi illa zuhur. Mereka yang tidak menolong imam zamannya ketika imam zamannya masih Allah gaibkan, maka jangan pernah berharap mereka bisa menolong imam zamannya ketika Allah menampakkan dan memunculkannya. Tidak. Saat ini imam zaman sudah digaibkan. Kalau kita tidak menolongnya, jangan pernah berharap ketika imam zaman muncul kita menolong. Jangan pernah berharap.
Dan bagaimana kita menolong keberadaan imam zaman? Tugas imam zaman itu apa? Islahun nas, memperbaiki keadaan manusia. Dan kita, oleh karena itu akhwati wa akhwati, mungkin hablum minallah, kita hidup sudah baik, kita sholat, ya, kita puasa, kita zakat. Namun hablum minanas belum tentu baik. Kita yang menjadi hikmat, orang-orang yang berkhidmat kepada masyarakat, itu secara tidak sadar kita menolong tugas-tugas imam zaman. Artinya tugas imam zaman itu untuk islah, memperbaiki keadaan manusia. Kalau kita berkhidmat kepada manusia, kita menolong tugas imam zaman. Oleh karena itu bertepatan dengan malam ini adalah ada dua poin. Yang pertama kita memperingati Milad Imam Zaman. Yang kedua kita peringatan apa? Milad Abi ke-16. Antum yang menjadi pengurus Abi, jika antum berkhidmat kepada manusia tanpa dibatasi oleh agama, mazhab, etnis, itu Anda menolong tugas-tugas imam zaman. Ya. Tetaplah Anda menjadi manusia yang berkhidmat kepada manusia. Antum yang ada di Abi, antum yang ada di Ijabi, silakan berkhidmat. Jangan sampai, saya himbau kepada jenazah semuanya yang menjadi pengurus Ahlul Bait Abi Indonesia, yang menjadi pengurus Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, jangan pernah ada, ya, sesuatu yang meretakkan hubungan kalian. Tidak ada beda antara Abi dan Ijabi. Saya berbicara seperti ini bukan berarti ada Ustaz Novel sebagai pengurus Ijabi. Wallahi a'lam. Saya di mana-mana berbicara seperti ini. Ya. Malu? Ingat, malu ya. Sesama orang Ahlul Bait, namun masih ada pertikaian. Kita Abi insyaallah umur ke-16 ini akan menjadi pemacu semangat kita untuk selalu berkhidmat kepada masyarakat dimanapun Anda berada. Ya. Tetaplah berkhidmat karena Allah dan Rasulnya yang akan menilai khidmat Anda. Ini yang bisa Al-Fadhil sampaikan. Sekali lagi akhwati wa akhwati, perbaiki hubungan Anda dengan imam zaman Anda. Niscaya Anda akan menjadi penanti yang setia. Jangan jadikan diri kita semua sebagai salah satu penyebab Allah masih menyembunyikan dan Allah belum menampakkan imam zaman di tengah-tengah kita. Jangan sampai menjadi penghalang zuhurnya sahibul asri wassalam. Hadza minni, sekali lagi selamat atas kelahiran Munkirul Basyariyatu Jamaah Sahibul Asri Wassaman. Mudah-mudahan kegembiraan ini akhwani wa akhwati, kalau antum malam ini merasakan ada kegembiraan di hati antum, padahal antum tidak, istilahnya para yang berdagang akhirnya tidak mempunyai keuntungan lebih, tapi kenapa hati malam ini ada rasa bahagia tanpa? Kalau antum masih mempunyai rasa-rasa itu, antum salah satu manusia berarti yang diciptakan dari tanah, sisa-sisa tanah Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait malam ini bergembira. Namun jika antum malam ini ada rasa-rasa sedih, gelisah, segera buang perasaan itu. Jangan sampai imam para maksum yang berbahagia antum sedih. Ya, karena konsekuensi logis ketika Ahlul Bait bahagia, kita bahagia karena kita diciptakan dari satu tanah, walaupun tanah kita itu dari sisa-sisa tanah mereka. Jangan sampai malam ini mereka bergembira, kita masih ada rasa sedih. Dan jangan sampai ketika mereka sedih, kita bahagia. Oleh karena itu akhwani wa akhwati, periksa jiwa-jiwa antum ini. Kalau antum malam ini ada rasa kegembiraan tanpa ada sesuatu yang membuat Anda gembira, antum termasuk dari para pecinta. Namun jika antum malam ini ada rasa kegelisahan tanpa antum berbuat, hati-hati. Bisa jadi itu alamat yang kurang
baik. Segera rubah itu. Jadikan malam ini hari kegembiraan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selamat milad Ahlul Bait Indonesia yang ke-16. Terus berkhidmat, ya, terus berkhidmat menjadi penanti setia dengan membantu tugas-tugas imam di sana. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.